Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bas Manguntungi, peserta Latsar CPNS gelombang 5 angkatan 13 asal instansi Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait rendahnya kualitas pelayanan publik di beberapa daerah di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama mensukseskan terselenggaranya pelayanan publik. SDM yang rendah secara langsung berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bila pelayanan publik diselenggarakan seenaknya, tentu susah untuk menciptakan yang namanya good governance. Peliknya masalah pelayanan publik sejatinya berkaitan erat dengan perencanaan formasi jabatan yang bertugas sebagai pelayan publik. Hingga kini, publik menilai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah masih kurang, bahkan ada yang beropini tak memuaskan. Kebijakan pelayanan publik juga selalu saja dinilai terlalu prematur diterapkan. Yang timbul apa? Ya, ketidakpuasan, ketidaknyamanan, bahkan emosi tak percaya lagi dengan segala bentuk pelayanan publik. Carut marut pelayanan publik juga bersinggungan dengan masalah tak jelasnya pemerintah dalam merencanakan formasi jabatan publik. Di beberapa daerah terdapat banyak sekali jabatan kosong, hanya diisi oleh staf yang bertindak sebagai pelaksana tugas. Di beberapa daerah juga dengan kasat mata memperlihatkan bahwa formasi jabatan pelayanan publik masih menumpuk di Pulau Jawa dan di Indonesia bagian barat. Sementara itu, di Indonesia bagian timur terdapat staf yang mengerjakan tugas sebagai kepala seksi dan lintas seksi. Dari sini saja nampak bahwa formasi perencanaan SDM pemerintah masih kurang tepat. Belajar soal manajemen SDM, dalam buku Melayu Hasibuan disebutkan bahwa syarat perlu untuk mencapai optimalisasi manajemen SDM adalah implementasi konsep right man on the right place. Orang yang tepat pada tempatnya. Sekali lagi, sekarang di Indonesia ini banyak kita temui beragam profesi yang dieksekusi oleh orang yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Lulusannya apa, kerjaannya apa, tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya apa, realitanya seperti apa. Lucu dan aneh juga sebenarnya. Otomatis dong kriteria banyak petugas pelayanan publik yang asal-asalan dalam melayani masyarakat. Lembaga negara yang memposisikan diri sebagai pengatur formasi pegawai dalam hal ini harus jeli dalam menempatkan pegawai dalam setiap institusi pelayanan publik. Bagaimana menilai kinerja pegawai kalau memang ia lebih ahli di bidang yang lain. Berikut ini akan ditampilkan sebuah video terkait beberapa contoh yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik yang baik. Berikut ini akan ditampilkan salah satu contoh pelayanan publik yang tidak maksimal. Olehnya karena itu akan segera dijelaskan. Subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Sementara itu, pemirsa, protes keras dilayangkan oleh seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Pasien menilai pelayanan rumah sakit buruk, imbas dari aksi mogok komite perawat rumah sakit. Seorang pria mengamuk di RSUD Kota Dumai Selasa kemarin karena kecewa dengan pelayanan pihak rumah sakit. Saking kesalnya, dia bahkan melemparkan foto ronsen dan sendal karena merasa tidak dilayani dengan baik saat berobat. Wanita yang berada di sampingnya hanya bisa menangis sembari menenangkan emosi pria tersebut. Petugas kepolisian dan keamanan RSUD mencoba mengatasi amukan warga agar keributan dapat terkendali. Buruknya pelayanan RSUD Kota Dumai juga dirasakan oleh pasien lainnya. Terganggunya pelayanan di Rumah Sakit Umum Dumai dipicu aksi demo komite perawat rumah sakit sehingga berimbas terhadap pasien. Bantu saya, hari ini jam 8, baru jam 10.30 baru terima. Dilayani. Itu pun kita harus mengamuk dulu. Kalau tidak, maka tidak kita terima. Itulah masyarakat, kami berharap kepada Kementerian Kesehatan agar mengambil tindakan kepada pimpinan maupun wali kota maupun pimpinan rumah sakit ini.
Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak rumah sakit terkait aksi amuk warga tersebut. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Jadi sekilas itu adalah salah satu contoh jenis pelayanan publik yang tidak maksimal. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat dari video singkat di atas, kita bisa melihat bahwasanya memang di Indonesia untuk pelayanan publik itu masih sangat maksimal gitu. Jadi berdasarkan video yang ada, banyak hal yang bisa kita pelajari. Di antaranya beberapa prinsip yang kita harus ketahui dari pelayanan publik itu, yaitu yang pertama tentu saja kita bisa memperoleh penanganan urusan-urusan tanpa harus memihak, adil dan dalam waktu yang wajar gitu. Kemudian ada juga hak untuk didengar sebelum memutuskan tingkatan individual apapun yang akan merugikan dirinya. Kemudian selain itu ada juga hak atas untuk memperoleh berkas milik pribadi dengan tetap menghormati kepentingan yang sah, kerahasiaan dan profesionalitasnya. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban pihak administrasi negara untuk memberikan alasan-alasan yang mendasari keputusannya. Kemudian tentunya yang terakhir adalah memperoleh ganti rugi yang timbul oleh lembaga atau aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa istilah pelayanan publik itu merujuk pada kata service dalam bahasa Inggris. Pelayanan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan dan landasan tertentu. Proses yang dimaksud adalah hubungan keperluan antara penerima dan pemberi kebutuhan di mana mereka saling menerima tanpa adanya keluhan, ketidakpuasan pelayanan. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat dengan memegang teguh syarat efisiensi, efektivitas, dan penghematan. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga kita senantiasa memaknai apa yang kita lakukan sebagai pelayan publik. Saya akhiri dan sampai jumpa di lain pertemuan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.